Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pendidikan dimanapun berada, hari ini kita akan membahas terkait dengan penggalian data. Nah, penggalian data melalui telaah dokumen. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh asesor pada saat melakukan visitasi di sekolah? Oke, yang pertama adalah teknik melakukan telaah dokumen. Bagaimana teknik melakukan telaah dokumen? Ya, yang pertama haruslah seorang asesor mengetahui butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Ini sudah pasti ya, karena sudah melalui pelatihan. Lalu yang berikutnya adalah untuk setiap butir, asesor harus memahami nama-nama dokumen yang akan ditelaah. Lalu kemudian beri tanda nama dokumen yang digunakan lebih dari satu butir. Nah, ini penting. Jika misalnya RPP ditemukan pada butir satu, lalu kemudian pada butir kedua masih ada ditemukan RPP, maka dokumen RPP itu diberi tanda. Lalu yang berikutnya adalah sebelum melakukan visitasi, tentunya harus asesor membuka Sispena. Lalu unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah atau madrasah yang melalui dia. Jadi sebelum dilakukan visitasi, tentunya sekolah ini mengisi data melalui data isian akreditasi atau dia. Ya, maka itu diunduh oleh asesor. Lalu yang berikutnya adalah melakukan telaah dokumen hasil unduhan dari Sispena dengan cara mencermati poin penting atau substansi dokumen. Jadi mencermati poin-poin penting yang setelah diunduh, ya, dilihat, dibaca, dicermati. Lalu yang berikutnya adalah melakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang ditelaah. Pastikan bahwa dokumen yang ditelaah adalah dokumen yang asli, ya, sehingganya tidak terjadi kesalahan pada proses penentuan nilai nanti. Lalu yang berikutnya menentukan nama dokumen lain yang belum diperoleh dari Sispena. Nah, biasanya kan ada dokumen-dokumen yang kemudian tidak sempat terupload oleh sekolah, maka itu diberi tanda, ya, atau memberikan nama dokumen, kira-kira nama dokumennya apa begitu, sehingganya mudah untuk melakukan penilaian. Dan dokumen itu tentunya untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Diklarifikasinya misalnya kenapa dokumen ini tidak diunggah atau tidak diupload begitu. Mungkin terlambatkah atau apakah, itu perlu digali informasi terkait tentang itu. Oke, yang berikutnya adalah butir yang memerlukan penggalian data. Ini memperhatikan butir yang memerlukan penggalian data. Kita tahu bahwa ada 4 komponen, ya, yang harus diperhatikan di dalam melakukan visitasi. Yang pertama adalah terkait dengan mutu lulusan. Nah, mutu lulusan itu dimulai dari butir 1 sampai 11. Ini pada SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pada SMK dan SLB ada namanya butir kekhususan. Pada SMK itu di butir kekhususannya pada butir 36 dan 37. Sedangkan pada SLB pada butir 36. Lalu komponen proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini juga dimulai dari butir 12 tentunya ya, 12 sampai 18 itu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pada SMK atau sekolah kejuruan itu ditambahkan butir kekhususannya, yakni pada butir 38 dan 39. Sedangkan
pada SLB atau sekolah luar biasa itu butir kekhususannya yakni butir 37. Lalu berikutnya adalah komponen mutu guru. Nah, komponen mutu guru pada SD atau madrasah ibtidaiyah berdasarkan kurikulum 2013 yakni ada pelajaran tematik atau keterpaduan, maka ada butir khususnya yakni pada butir 36. Sedangkan pada selain 19 sampai 22 ya, jadi ditambahkan butir 36 itu adalah butir kekhususan terpadu. Sedangkan pada SMP, SMA, yakni hanya butir inti saja, yakni 19 sampai 22. Dan pada SMK ada pula butir kekhususan, yakni butir 40. SLB sama seperti SMP, SMA, hanya ada pada butir inti. Ini yang dilakukan penelaahan. Lalu terakhir adalah manajemen sekolah dan madrasah. Ini komponen yang sangat menentukan ya. Kualitas sekolah, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru ditentukan oleh manajemen sekolah dan madrasah. Nah, ini dimulai pada butir 23 sampai 35. Ini SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pada SMK dan SLB itu ada butir kekhususan maksudnya. Ada butir kekhususan. Pada SMK itu pada butir 41 sampai 44. Dan SLB pada butir 38 sampai pada 40. Nah, ini kita akan bahas terkait contoh nama dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama dokumen yang harus kita perhatikan, ini ada beberapa contoh ya, ini hanya contoh. Misalnya pada komponen mutu lulusan. Nomor butir 1 misalnya, terkait tentunya pada tata tertib sekolah atau madrasah, buku piket, catatan guru garing wali kelas atau wali kelas. Nah, ini dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah dan akan ditelaah oleh asesor. Yang berikutnya adalah proses pembelajaran. Ini nomor butirnya 12. Jadi, nama dokumennya apa saja? Yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, lalu lembar praktik atau lembar praktik kerja siswa atau biasa disebut dengan LKS. Ini yang penting diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ini harus ada begitu. RPP sebelum melakukan pembelajaran, sebelum jadwal keluar harus ada RPP ya. Jadi seorang guru sebelum melakukan pembelajaran itu harus menyusun RPP terlebih dahulu. Lalu mutu guru, komponen mutu guru. Contoh dokumennya misalnya nomor butir 19. Apa saja yang ada di situ? Yakni RPP. Ini jadi kalau tadi bahwa asesor diberikan diperintahkan untuk menandai dokumen yang digunakan berulang-ulang. Jadi misalnya pada 12 nomor butir 12 ada RPP. Pada nomor mutu guru nomor 19 ada pula RPP. Maka ini ditandai. Dokumen ini digunakan lebih dari satu. Lalu pada manajemen sekolah, misalnya pada nomor butir 23. Nah, apa yang harus disiapkan? Itu salah satunya adalah notulen rapat penyusunan RKS atau RKAS. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun RKS atau RKAS itu harus melibatkan seluruh guru. Jadi tidak boleh dilakukan misalnya hanya seorang atau disusun hanya kepala sekolah dengan bendahara misalnya, itu tidak diperbolehkan. Maka asesor itu tugasnya adalah melihat itu. Apakah kemudian ada notulen rapatnya? Apa yang dibahas pada proses rapat penyusunan RKS atau RKAS itu? Apakah kemudian penyusunan itu melibatkan guru lain? Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu yang dokumen berikutnya tentunya RKS atau RKAS.
rencana kerja ya. Jadi rencana kegiatan. Jadi itu dilihat apakah ada memang rencana kegiatan yang dihasilkan. Oke, itu contoh nama contoh dokumen. Nah lalu tentunya sebelum melakukan visitasi yang pertama dilakukan oleh asesor adalah membuka aplikasi Sispena. Nah, buka Sispena lalu unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Catatannya, asesor mengaksesnya dengan menggunakan nomor induk asesor atau biasa disingkat dengan NIA. Tentunya semua asesor sudah memiliki NIA, gitu ya. Kalau ada asesor tidak memiliki NIA, berarti dia tidak bisa melakukan visitasi, gitu. Oke, selanjutnya adalah yang dilakukan oleh asesor adalah melakukan telaah dokumen dengan cara mencermati poin penting atau substansi isi dokumen. Ini penting ya, mencermati dengan baik poin-poin penting yang ada pada sekolah. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang ditelaah. Bapak Ibu asesor perlu memperhatikan dengan sama ya, dengan teliti apakah dokumen yang disajikan oleh sekolah yang sedang dilakukan visitasi itu adalah asli. Jangan sampai kemudian dokumen itu adalah dokumen orang lain misalnya. Ini harus diperhatikan dengan baik, gitu ya. Jadi identifikasi keabsahannya. Lalu yang berikutnya contoh data yang ditelaah. Nah, ini ya contoh data yang ditelaah. Misalnya tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, apa yang ditelaah? Yang pertama buku piket, akan dikonfirmasi. Jadi buku piket, apakah ada buku piket? Nah, tata tertib sekolah misalnya masuk pada butir 1. Akan dilihat apakah ada buku piket, benar apakah benar tata tertib ini sudah dilakukan di sekolah ini. Kalau benar, buktinya apa? Berarti dibuktikan dengan buku piket. Nah, ketika sekolah menyerahkan buku piket, maka hendaknya asesor menindaklanjuti dengan melalui wawancara. Mewawancarai guru yang ada di sekolah. Lalu yang berikutnya, bukti apa lagi? Untuk menunjukkan tata tertib sekolah, bahwa tata tertib sekolah itu sudah dilakukan dengan baik begitu. Nah, apa? Catatan guru. Nah, tentunya juga ini catatan guru akan dikonfirmasi melalui wawancara. Jadi catatan guru, misalnya hari ini berapa siswa yang terlambat, itu harus ada catatannya. Itu kemudian dikonfirmasi melalui wawancara. Oke, yang berikutnya adalah menentukan poin penting atau substansi isi dokumen. Nah, contoh untuk butir 12 ya. Misalnya dokumen RPP. Apa saja yang ada dalam dokumen RPP yang kita lihat? Yang pertama adalah rumusan capaian pembelajaran. Ya, ini harus termuat dalam RPP. Lalu jumlah metode yang digunakan. Nah, ini juga harus jelas. Dan variasi media yang digunakan. Ini penting sekali, harus termuat dalam dokumen RPP. Yang berikutnya adalah uraian langkah-langkah pembelajaran. RPP itu kan rencana, ya, aksi pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran. Sehingganya dalam rencana itu berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah langkah-langkah itu termuat di dalam RPP, dokumen RPP atau tidak? Nah, ini yang perlu ditelaah oleh asesor. Lalu yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah jenis penugasan yang diberikan kepada siswa. Nah, kita lihat apakah RPP itu sesuai tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan. Jadi jangan sampai penugasannya lain, metode yang diberikan lain. Pada akhirnya memang tidak akan nyambung. Itu perlu ditelaah isi dokumen RPP.
yang disajikan oleh sekolah atau oleh guru. Nah, ini ya, proses pembelajaran berlangsung tentu secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran. Nah, ini digali melalui wawancara. Apakah kemudian pada proses pembelajaran itu siswa aktif atau guru melibatkan siswa. Jangan sampai kemudian ternyata pada proses pembelajaran siswa siswa hanya menjadi pendengar atau guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Metodenya hanya ceramah, ceramah, ceramah terus. Nah, ini perlu ditelaah oleh asesor. Oke, yang berikutnya adalah identifikasi keabsahan atau keaslian dokumen. Ya, jadi perlu ya, tadi identifikasi ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah asesor memastikan tanggal RPP dibuat. Nah, kalau misalnya diminta 3 tahun terakhir, berarti kita lihat 3 tahun yang sebelumnya. Misalnya kita melakukan visitasi 2022, berarti dokumen yang harus disajikan adalah 2020, 2021 dan 2022. Dicek tanggal RPP dibuat, jangan sampai sama semua tanggalnya. Dari 2020, lalu 2021, 2022 sama semua. Nah, biasanya kalau terjadi copy paste itu biasanya kalau tidak teliti maka akan sama, akan ketahuan di situ. Maka di sini dibutuhkan kejelian dari asesor yang melakukan visitasi. Lalu yang berikutnya adalah memastikan apakah RPP itu ditandatangani guru. Ini penting ya. Jadi biasanya di sekolah-sekolah itu ada RPP yang tidak ditandatangani guru, hanya dibuat, di-print, lalu kemudian sudah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Nah, di sini dibutuhkan kejelian seorang asesor untuk melihat ya. Sehingganya jangan sampai ada dokumen atau RPP yang tidak ditandatangani guru, dan ini tentunya mempengaruhi nilai pada akhirnya. Jadi memastikan itu. Lalu yang berikutnya adalah mengecek apakah RPP itu ditandatangani Kepsek juga. Nah, tentunya RPP itu selain ditandatangani guru juga ditandatangani Kepsek yang dibumbuhi dengan cap sekolah ya. Ya, jadi ini harus diteliti dengan baik. Lalu cermati apakah RPP itu hasil copy paste. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu asesor, perhatikan jangan sampai kecolongan ada RPP yang hasil copy paste karena kita tidak melihat dengan baik, dengan jeli, dengan cermat. Nah, ini mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.